حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Kampus Suma yang dirahmati Allah, BKM Masjid Taqwa Kampus Suma hari ini menetapkan judul Norma Sosial Masyarakat sebagai pondasi membangun persatuan. Jamaah sekalian, di dalam surah Ali Imran ayat 112 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duriban 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Artinya, ditimpakan kepada kamu kehinaan, kata Allah, di mana saja kamu berada, kecuali kamu tetap berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada sesama manusia. Berdasarkan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk menjawab dari surah Ali Imran ayat 112 ini. Artinya, kalau kita ingin mengamalkan hubungan baik kepada Allah, maka dan hubungan baik sesama manusia, kata Rasul, ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, dalam hadisnya beliau mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi, di mana saja dan kapan saja. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i ada menjelaskan kepada kita bahwa a'azzul asya'a salasatun. Yang paling berat bagi seseorang, kata Imam Syafi'i, dalam menegakkan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Yang paling berat melakukan itu ada tiga hal, kata Imam Syafi'i. Pertama, al-judu minal qillah. Orang yang ingin menjadi dermawan tapi hartanya sedikit. Jadi dia ingin melakukan sedekah jariyah atau infak, tapi hartanya sedikit. Maka beratlah dia melakukan beramal dengan hartanya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, Al-war'u fil hulwah. Artinya meninggalkan sesuatu yang haram dalam keadaan sendirian. Artinya begini,
bahwa jika kita berada dalam kesendirian, ada kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa yang secara zahir itu menguntungkan secara dunia, dan tidak ada orang yang menghalangi, tidak ada orang yang melarang, dan tidak ada orang yang tahu menurut penilaian kita, maka itu yang paling berat dilakukan. Misalnya seseorang berjalan sendirian, mendapatkan sesuatu benda yang berharga, sedang benda yang berharga itu bukan milik dia, maka itu sesuatu yang berat untuk tidak dilakukannya. Tapi kata Imam Syafi'i harus itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, wa kalimatul haq indaman yurja wa yakhofu, mengatakan perkataan yang benar di hadapan orang yang memberikan kebaikan kepada kita, dan orang itu yang kita takuti atau yang kita takuti. Artinya ada seseorang yang banyak melakukan kebaikan kepada kita, dia melakukan suatu kesalahan, maka kata Imam Syafi'i, berat kita mengucapkan atau menasihati dia. Tetapi begitu pun halnya yang ketiga hal ini, berusaha kita untuk melakukannya. Karena di dalam Al-Quran menyangkut yang pertama tadi, al-judu min qillatin, orang yang mau dermawan tetapi hartanya sedikit. Di dalam Al-Quran disebutkan salah satu ciri-ciri orang yang ingin bertakwa adalah mau berimpak di saat senang maupun di saat susah. Jadi kalau lagi sedikit kemampuannya, maka sedikitlah dilakukannya, walau itu pun sesuatu yang berat. Jadi dapat dipahami bahwa ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apa yang dijelaskan Imam Syafi'i ini, yang pertama, berbuatlah kita sesuatu yang baik menurut ajaran Allah. Kemudian lakukanlah pemberian harta walaupun sedikit nilainya. Yang ketiga, siapapun yang melakukan kesalahan, maka tegurlah dia sesuai dengan firman Allah. Kemudian hablum minallah dan hablum minan nas. Yang kedua kata Nabi yang harus kita lakukan, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, segeralah melakukan perbuatan yang baik jika kamu silap untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Asal arti hadis ini, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan yang jelek, perbuatan yang mengandung dosa itu dengan perbuatan yang mengandung pahala, perbuatan baik, tamhuha. Artinya perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan perbuatan yang jelek yang pernah dilakukan. Inilah makna yang disebutkan Allah di dalam surah An-Nur ayat 31,
tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah seluruhnya, hai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Artinya, siapapun kita pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Oleh sebab itu, iringi kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan sangat dianjurkan tubu ilallah, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan minta ampun itu kamu mendapat kemenangan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi, orang yang tetap mengamalkan hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Artinya melahirkan akhlak yang mulia. Siapapun kita dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan akhlak yang mulia. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya atau budi pekertinya. Kemudian di dalam salah satu penjelasan tentang hablum minallah dan hablum minannas, hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia, maka pada kesempatan ini saya akan menceritakan ketika seorang kiai mengajari seorang santrinya dengan mengamalkan hablum minallah dan hablum minannas. Kiai bertanya kepada santrinya, apa yang kamu lakukan ketika berhubungan baik kepada Allah? Santri menjawab, saya paling tidak sholat 5 kali sehari semalam. Setiap tahun datang Ramadan, saya mempuasakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya tambahi lagi dengan ibadah-ibadah sholat sunat lainnya. Kata kiainya, apakah itu rutin kamu lakukan? Benar ya kiai, rutin saya lakukan setiap hari. Dan saya lakukan puasa rutin setiap tahunnya. Baik, kata kiainya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu lakukan hai santri untuk hablum minannas secara rutin? Apa yang kamu lakukan saja secara rutin untuk berhubungan baik kepada sesama manusia? Si santri tadi tidak bisa menjawab. Malah kiainya menjelaskan lagi bahwa duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Allah menimpakan kehinaan kepada kamu di mana saja kamu berada, kecuali kamu tetap berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada sesama manusia. Kamu santri tadi sudah mengatakan kamu berhubungan baik dengan Allah dengan ibadah yang kamu lakukan secara rutin. Sekarang hubungan baik sesama manusia apa yang kamu lakukan secara rutin? Santri itu tidak bisa menjawab. Akhirnya kiai itu mengatakan kepada dia, apa yang kamu punya, yang bisa kau berikan kepada orang lain, tetapi secara rutin walaupun sedikit,
maka teruskanlah itu. Kalau itu berupa infak, walaupun nilai rupiahnya kecil, tapi terus-menerus dilakukan, sama halnya dengan berhubungan baik kepada Allah, terus-menerus dilakukan, itu yang dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadirin rahimakumullah, kalau keduanya ini dapat kita capai, hablum minallah, hablum minan nas, kita jalankan dengan baik sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW tadi, maka inilah sebagai pondasi untuk persatuan di kalangan kita. Tidak ada persatuan di kalangan kita untuk menguatkan persatuan jika kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa peduli dengan sesama kita. Tapi kalau kedua-duanya ini kita laksanakan, maka Allah mengatakan kita akan mendapat keberuntungan daripadanya. Oleh sebab itu, ringkasnya ayat ini jangan sekedar kita baca dan kita pahami artinya, tapi mari kita amalkan, mari kita lakukan secara rutin. Karena ibadah perlu rutin, dan hablum minan nas, berbagi kepada sesama, perlu juga rutinitas yang kita lakukan, walaupun itu nilainya kecil dalam pandangan manusia. Saya kira tauziah singkat pada siang hari ini kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.